Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempersembahkan hasil video podcast kami yang membahas tentang salah satu kebudayaan di Indonesia, yaitu karapan sapi. Pertama-tama saya akan mengenalkan diri saya. Ya, nama saya Nabila Dina Safitri, NPM 101 dari Prodi Teknik Sipil. Nama saya Dina Dana, NPM 111 dari Prodi Teknik Sipil. Saya Fanya Vidya Agustina, NPM 2201 10 192 dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Nama saya Rahmana Hidayah, NPM 008 dari Ekonomi Pembangunan. Nama saya Evana Isakina, NPM 265 dari Administrasi Bisnis. Kali ini kita bakal ngebahas salah satu budaya Indonesia, yaitu karapan sapi. Dari kalian sendiri, yang kalian ketahui tentang karapan sapi itu apa sih? Boleh dikeluarin pendapatnya. Ini siapa dulu yang mau ini? Aku Terserah. dulu kah? Terserah. Menurutku menurut saya karapan sapi itu lomba pacuan sapi yang dari Madura. Jadi lomba ini diadakan itu habis panen, jadi kesannya buat ngerayain hasil panennya mereka. Berarti kayak apa ya, wujud syukur gitu nggak sih? Kalau dari itu Evana, Fanya, Rani mungkin menurut kalian gimana nih? Sama Dari sih aku dulu. pendapatku sama Nabila. Ya, rata-rata perayaan nggak sih ya? Iya. Kalau dari aku, eh, apa ya? Awalnya kan karapan sapi ini salah satu tradisi Madura. Jadinya apa ya? Ya itu tadi wujud syukur juga setelah petani itu berhasil panen. Oke, eh, tapi yang aku temuin itu kayak di artikel-artikel tuh ya banyak yang menyalahgunakan gitu loh. Jadinya karapan sapi ini nggak sesuai pada tempatnya. Lebih kayak out dari syariat-syariat Islam. Kebanyakan gitu sekarang. Nah, eh, berhubung ini salah satu budaya Islam, nah pastinya ada nilai-nilai Islamnya kan. Nah, kalau dari kalian, nilai-nilai Islamnya itu apa aja gitu? Tentunya nilai dalam kerja keras. Nah, tercermin dalam proses pemilihan dan pelatihan sapi, sehingga menjadikan sapi kerap itu kuat dan tangkas. Untuk menjadikan seekor sapi seperti itu tentunya diperlukan kesabaran, ketekunan, dan kerja keras agar bisa menjadi juara. Jadi, karapan sapi itu, sapinya itu harus dipilih dengan baik gitu. Oke. Ya sih, kalau nggak dipilih dengan baik kan, kalau kalau nggak dipilih dengan baik kan nggak maksimal gitu loh. Ya nggak Ya, sih? ya. Oke, lanjut. Kalau kalau dari aku, kalaunya cuma nilai kerjasama sih. Kalau nilai kerjasama ini, karena kan ada saling kerjasama gitu antara pemilik sapi sama penjokinya. Kan penjokinya kan yang naik di kayak kotaan di acuan di Oke. acuan sapinya itu. Jadi kayak ada terciptanya harmonis biar bisa menang juga si lomba ini. Oke. Lanjut. Kalau dari aku, nilai persaingan tercermin dalam proses selama dalam arena karapan sapi. Persaingan menurut Konjarat Ningrat 2003 titik 187 adalah usaha-usaha yang bertujuan untuk melebihi usaha orang lain. Dalam konteks ini, para peserta permainan karapan sapi berusaha sedemikian rupa agar sapi kerapnya bisa berlari cepat dan mengalahkan lainnya. Oke. Dari Nabila. Kalau menurut saya ada nilai ketertiban. Nah, permainan karapan sapi itu salah satu contoh permainan yang sangat perlu ketertiban gitu. Jadi biar
dalam proses permainannya suasananya tetap kondusif dan juga menambah nilai sportivitas tadi. Gitu. Dan Berarti ketertibannya juga ke aturan-aturannya, nggak boleh melanggar peraturan gitu. Jadi biar lancar terus aman. iya sih, kalau 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 misal nggak ada peraturan kayak ketertiban gitu kan pasti Nah, ricuh nanti kan. ricu, adu sikut gitu. Eh, biasanya gitu sih kebanyakan kalau apalagi kalau udah misal kayak seru-seru nih gitu pasti gue ricuh Hmm. sih. Nah, kalau dari aku sendiri ada nilai nilai sportivitas. Nah, itu tuh kayak apa ya? Dari pemainnya sendiri tuh nggak boleh berbuat curang saat permainan berlangsung. Nah, kalau misal kan pasti di dalam lomba itu kan ada apa ya kekalahan, menang itu kan wajar. Jadi yang kalah ya harus nerima apa adanya, lapang dada, ikhlas ya. Nah, kalau untuk yang menang ya, alhamdulillah bersyukur gitu. Kayak gitu sih. Jadi sportivitas masing-masing tuh menerima kekalahan dan kemenangan gitu. Nah, aku tuh nemu salah satu artikel nih. Nah, di daerah Probolinggo itu ada eh, apa ya kayak tradisi atau budaya yang mirip dengan karapan sapi. Tapi hmm, hewannya itu menggunakan kambing. Nah, itu menurut kalian tuh gimana? Itu plagiarisme budaya atau apa gitu? Ini siapa dulu yang mau komen? Serah, serah. Aku dulu ya. Jadi itu bisa dibilang sebagai plagiarisme budaya, tapi dalam bahasa halus ya itu kayak terinspirasi gitu kan. Jadi aturan-aturannya kan aturan-aturan mainnya kan sama kayak karapan sapi, cuma yang beda dia di hewannya. Ya, dia pakai kambing kan. Hmm. Nah, jadi ya bahasa halusnya terinspirasi gitu dari karapan sapi mungkin. Yang lain? Kalau dari aku ya itu termasuk plagiarisme budaya karena kan ya ya meskipun hewannya itu berbeda, tapi kan cara aturan mainnya sama ya. Ya mungkin kalau Sama dari persis. aku sendiri sebenarnya sama persis soalnya. Kalau dari aku sendiri mungkin sarannya bisalah di apa ya, dimodifikasi gitu loh. Nggak harus selalu sama-sama tata cara mainnya karapan sapi. Soalnya karapan sapi sendiri kan apa ya budaya khas khas dari Madura. Jadi kalau budaya itu di plagiarisme sama budaya lain tuh kayak kesannya itu apa ya nanti takutnya terjadi hal-hal yang nggak diinginkan gitu loh. Kalau dari Rani, Evana sama Fanya gimana nih pendapat kalian? Sama sih. Tujuannya tujuannya mereka bikin karapan kambing itu juga sama tak kayak karapan sapi. Kan Iya, karapan sapi itu tujuannya buat merayakan gitu. Karapan kambing juga sama merayakan. iya sama, Hmm, sama. Ya berarti Cuma beda termasuk hewannya doang plagiarisme kan. sih. Iya, beda hewannya doang gitu. Ya untuk saat ini sih memang masih belum terjadi apa ya gesekan antar budaya sih. Tapi cuman takutnya ke depannya kan ya itu tadi hal-hal yang tidak takut diinginkan itu bakal takut terjadi. Iya, ngerasa budaya jadi lah gitu. mencegah aja. Mungkin di Probolinggo banyak kambingnya kali ya. Jadinya pakai kambing. Iya, iya barangkali ya. Nah, kalau untuk sekarang, untuk saat ini ya. Nah, eh, kan banyak nih apa ya karapan sapi itu udah nggak sesuai norma gitu loh. Nah itu menurut kalian gimana? Kan melenceng dari syariat agama Islam. Nah itu menurut kalian gimana? Kan ada nih karapan sapi yang apa ya mereka tuh cara mainnya itu udah nggak sesuai dengan nilai-nilai yang kita sebutkan tadi kan. Nah itu menurut kalian gimana nih? Aku dulu ya. Oke, bisa-bisa. Jadi ada beberapa yang pemain pemain apa pemain disebut apa pemain ya yang Main. yang ya pemainnya tuh udah ngikutin aturan kan nggak pakai kekerasan cuma masih memang ada beberapa yang nyiksa yang tambah dicambuk biar makin kenceng kan larinya itu aslinya Heeh, bu dicambuk kan cuma jangan heeh. terlalu keras dan
berulang kali gitu kan dia sama aja nyiksa hewan kan. Dan itu Nah, benar tuh, benar-benar. dilarang dalam pandangan Islam dan ya aslinya nggak dibolehin. Itu sih. Iya sih, soalnya kan eh sama-sama kalau kita nyambuk tuh sama aja kita nyakitin hewan. Dan itu juga Dan mereka ah nyambutnya berulang kali. hadisnya juga bertentangan dengan cara yang seperti itu gitu. Karapan sapi masih ada atau enggak? Masih ya? Ada apa? Masih ada Masih karapan ada sapi. nggak karapan sapinya? Malah Oh, sekarang masih. karapannya lebih ke nasional nggak sih? Heeh. Sampai presiden pun ada yang ikut. Ya, wakilin Iya, sapinya iya. maksudnya. Benar. Nggak ikut main maksudnya ikut nyumbang sapi gitu loh. Ikut main. Oh, Presidennya ikut kira main, ya Allah. main gitu. Tapi kan kalau misalnya udah kayak kan dalam Islam kan nggak boleh nyiksa sapi kan berarti seharusnya ditiadakan gitu kalau misalnya mereka tahu kok nyiksa hewan tuh nggak boleh. Iya, seharusnya kan. Aslinya kalau emang dilatih bener-bener mereka nggak perlu kekerasan, sapinya bakalan ngerti. Cuma ada memang kan nggak sabar ngelatih. Oh udah cambuk aja biar selarinya cepet gitu. Tapi kalau emang nggak kan ibaratnya kan kita itu nyetir sapinya kan. Jadi kalau emang nggak dicambuk itu sapinya sendiri kan nggak bakal jalan gitu kan ya. Maksudku Sama sih cara dicambuknya sama kayak terlalu kuda. keras kadang gitu sampai Heeh. luka-luka gitu. Ya sih kadang-kadang Itu kayak gitu. dicambuknya tuh pakai pakai alat cambuk atau yang kayak Iya, kuda alat yang cambuk. Alat cambuk Oh, gitu. Kebanyakan kayak gitu. Aku nanya, Apa nih? kan karapan sapi itu lomba dari Pulau Madura. Apakah yang ikut lomba ini harus orang Madura atau boleh di luar orang Madura tersebut? Kalau menurut pengetahuanku sih kan ini tuh tradisi khas Madura ya. Budaya khas Madura dan ini tuh gunanya untuk merayakan petani di sana, merayakan atas kesuksesan petani-petani yang panen. Jadi lebih spesifiknya sih kayaknya ya orang-orang Madura sendiri sih. Mungkin Atau ada enggak emang mungkin bikin lomba yang cakupannya nasional tuh mungkin dari luar baru ada heeh. ikut gitu. Soalnya kan kalau misal berhubung ini budaya dari Madura sendiri, jadi kalau open buat masyarakat-masyarakat lain yang selain mayoritas dari Maduranya sendiri tuh nantinya tuh ditakutkan masyarakat lain yang bukan dari Maduranya sendiri itu kayak ricuh gitu loh. Jadi mereka tuh mau menghancurkan acaranya Karapan Sapi ini sendiri gitu. Jadi gitu sih kalau dari aku sendiri. Tapi kalau dari luar Madura ikut karapan sapi boleh. Boleh, mungkin butuh perizinan gitu, nggak asal masuk lah. Kan kalau lomba pasti ada pendaftaran dulu, paling di situ dikasih Nah, tahu ketentuannya gitu. heeh. Nah ini ada yang minat ikut karapan sapi kah? Nggak, nggak dulu. Mau nanya, Udah apa-apa. sapi yang dilombakan itu harus sapi cewek atau sapi cowok? Maksudnya sapi betina atau sapi jantan gitu? Apa ya? Kalau untuk itu kan, ya itu tadi ya. Kalau misal sapinya itu eh, kan kena cambuk yang bener-bener itu kuat banget gitu ya. Tapi kalau misal kita pakai sapi cewek itu apa ya? Hukumnya itu malah banyak kan kalau misal kayak kurban-kurban gitu kan biasanya pakainya kebanyakan sapi jantan kan. Kayak gitu sih. Terus dari tenaganya juga eh kuatan yang jantan kan. Jadinya mungkin lebih ke jantan sih kebanyakan. Dan kebanyakan juga yang masih muda, jadi masih kuat lari. Heeh. Sekian hasil podcast dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.